tema besarnya bagaimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menyiapkan segala sesuatunya menuju 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast KPU Sulawesi Barat, hari ini kita bertemu lagi dan pada kesempatan hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan membincang beberapa hal ya dengan tentu dengan tema spesifik mengenai kepemiluan ya, karena pada hari ini tamu kami di podcast KPU Sulbar ini adalah Bapak Rustang ya, yang sudah dikenal sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum Pak Ketua, apa kabar? Ya, apa kabar Pak Ketua? Kabar baik ya? Ya, jadi hari ini Pak Ketua kita akan podcast ini kan salah satu program kita dalam berkomunikasi dengan publik kita mengenai sejumlah hal, tentu saja informasi kepemiluan, kemudian upaya pendidikan pemilih. Ya, dan pada hari ini kita akan membincang tema besarnya bagaimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menyiapkan segala sesuatunya menuju 2024 ya. Tapi untuk merefleksi itu mungkin Pak Ketua bisa menyampaikan beberapa apresiasi pada pemilu 2019 kemarin. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat kesiapan menghadapi 2024, baik itu berkaitan dengan pemilihan umum, dalam hal ini pemilihan anggota DPR, pemilihan presiden dan anggota DPD, maupun menata pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Kita menengok ke belakang apa yang telah kita lakukan di 2019 maupun 2020. Nah, di 2019 kita melihat bahwa alhamdulillah dengan berbagai kompleksitas permasalahan ini, dengan modal kekompakan, soliditas di kalangan penyelenggara pemilu, sinergi itu yang harus selalu dibangun baik kalangan KPU dengan jajaran ke bawah, itu harus solid. Pertama, kedua, koordinasi dengan stakeholder, terutama dalam hal ini Bawaslu dan Disduk Capil dalam hal pemutakhiran data pemilih, pihak pengamanan dalam hal meyakinkan seluruh penyelenggara menghadirkan rasa aman dalam bekerja dan di luar pekerjaan, sehingga kontinuitas itu bersinergi dengan bagus. KPU tenang bekerja, tidak ada perasaan lain-lain, sehingga fokus pada pelaksanaan tahapan. Nah, kalau ini kan kemarin 2019 atau 2020 kemarin itu beririsan dengan 2020 ya. Bagaimana membandingnya itu Pak? Jadi sesungguhnya 2019 itu memang fokusnya masih pada pemilihan itu, ada irisan dengan pilkada sesungguhnya 2018. Betul sekali. Tapi dengan fokus kita terhadap tahapan irisan itu, mampu memilih dan memilah mana yang harus didahulukan, wajib didahulukan, karena tahapan itu tidak boleh ada yang bergeser kecuali ada regulasi yang memaksa harus bergeser. Nah, ketepatan dan fokus dari penyelenggara ini untuk selalu melihat apa yang harus dilakukan pada tahapan itu, dengan bangunan kerjasama tadi dengan stakeholder, maka ketika ada masalah mampu diselesaikan secara bijak, secara bagus pada waktu yang pas. Karena kita paham tidak boleh ada satu pun tahapan ini yang boleh terseret ke belakang.
keluar dari tahapan karena itu offside, itu masalah. Itu. Jadi alhamdulillah kemarin Pilkada 2018 bisa berjalan dengan bagus. Kalau kita melihat potensi, ini ada potensi kemungkinan masalah, kita cepat turun. Jadi Provinsi Sulawesi Barat dalam LKPU memfokus pada monitoring dan supervisi di kabupaten. Kemungkinan mana yang kira-kira kabupaten tidak terlalu perhatikan karena dia fokus di divisi masing-masing. Iya, betul. Nah, provinsi itu memaksimalkan fungsi supervisi dan monitoringnya, itu diingatkan hati-hati di sini. Waspadai ini, kemungkinan akan terjadi begini di sini. Sehingga mereka selalu siap dengan bagaimana provinsi ini melihat ke bawah itu. Jadi, provinsi jangan abai, jangan provinsi mengatakan nanti kabupaten kan sudah pengalaman kan gitu. Betul. Nah, berarti fungsi-fungsi supervisi dan evaluasi itu memang sangat dibutuhkan begitu dalam menilai setiap tahapan yang berjalan. Iya, betul. Jadi kalau kita maksimal dalam supervisi dan monitoring, baru kita evaluasi apa yang telah terjadi, apa yang telah dilakukan. Itu kita lihat kelemahannya, di sini harus dibenahi. Kalau pembaca atau penyimak kita mungkin boleh tahu begitu bahwa kira-kira model-model supervisi apa yang dilakukan oleh Pak Ketua dan teman-teman gitu ya. Jadi sebenarnya itu supervisi langsung. Supervisi langsung itu kan kalau langsung ke bawah, dilihat masalahnya apa, kita ramu sama-sama jawabannya, solusinya, dan sebagainya, solusinya apa, itu bisa kita langsung, ini solusinya. Dibanding kalau jarak jauh tidak langsung, jangan sampai apa yang kita maksudkan tidak seperti itu yang dilakukan. Jadi tapi kalau kita ada ibarat orang meramu sebuah masakan, kalau kita sama-sama ada di situ, ini adonannya, ada koki ini kokinya, begini cara masaknya, maka nanti solusinya juga begini langkah. Nah, itu pentingnya supervisi langsung, sehingga dia langsung ke lapangan, apa masalahnya, di mana kendalanya, siapa yang harus terlibat di situ. Karena biasa itu masalah cuma satu, tapi karena terlalu banyak orang terlibat, justru dialognya lebih banyak. Di situ lebih banyak diskusinya. Lebih banyak diskusinya daripada cari solusinya. Nah, itu. Dan tolong saya selalu ingatkan teman-teman, ini salah satu bagian dari evaluasi seluruh penyelenggara sampai ke bawah ke itu, jangan menjadi bagian dari masalah. Betul sekali. Karena kalau kita menjadi bagian dari masalah, hampir pasti dipastikan tidak akan selesai masalah itu. Nah, itu jadi jernihkan dulu, selesaikan dulu di dirinya. Setiap penyelenggara harus selesai dengan dirinya, baru orang lain, baru bisa menyelesaikan masalah itu. Kemudian ada yang menarik kemarin itu bahwa teman-teman di KP Kabupaten atau teman-teman di PPK sampai di KPPS, kalau ada masalah kita minta diselesaikan di setiap tahapan, di setiap tingkatan maksudnya. Bagaimana menjelaskan itu? Kenapa mesti harus dilakukan seperti itu? Ya, kenapa kita selalu mengingatkan jajaran sesuai tingkatan? Selesaikan sesuai tingkatan masing-masing, karena kalau kita bawa ke atas, itu kemungkinan besar masalah itu bertambah, merembet kemana-mana. Akan judulnya satu, karena sudah sampai di atas semua berpendapat dan mengatakan ini juga. Saya bilang lebih baik kita yang di atas turun, melihat apa masalahnya dan fokus di situ, daripada membawa ke atas dan semua menitip. Ini juga Pak. Sebenarnya begini juga Pak. Misalnya masalah di KPPS atau di PPS tiba-tiba masuk provinsi, kan itu melampaui overlapping itu kayak gitu. Dan semua saksi, semua stakeholder pasti akan melihat itu. Tapi kalau kita ke bawah, selesaikan di lokusnya di mana? Lokusnya TPS, siapa yang wajib ada dan terlibat di situ. Itu saja yang dilibatkan menyelesaikan masalah itu. Karena kalau sudah pindah ke level berikutnya, akan makin banyak pihak yang terlibat.
Nah itu saya bilang tadi, kalau semakin banyak pihak terlibat, untung kalau fokus pada penyelesaian masalahnya. Strategi penyelesaiannya kan juga makin ribet gitu kan. Ya, makin melebar gitu. semua akan berpendapat. Nah betul. itu kalau orang semua berpendapat, oke lah kalau semuanya fokus pada penyelesaian masalah. Iya. Biasa hanya mengumpang dulu, Iya. melempar masalah yang tadinya tidak terpikirkan muncul, oh iya memang begitu. Nah, itu. Jadi saya selalu katakan mending kami yang turun bantu menyelesaikan apa solusinya, supervisinya seperti ini, daripada masalah dibawa ke atas itu akan makin, karena semakin naik itu akan semakin melebar. Iya. Itu di situ. Kemudian tadi sudah bicara tentang 2018, 2019. Kemudian bagaimana Pak Ketua melihat yang kemarin pemilihan 2020 yang kita laksanakan dalam masa pandemi. Ini kan banyak sekali pada awalnya itu memicu kekhawatiran. Tapi kemudian khususnya di Sulawesi Barat ini bisa dilaksanakan dengan baik. Bagaimana menceritakannya ke publik itu? Ya alhamdulillah selaku KPU Provinsi saya melihat yang kita alami di Sulawesi Barat ini bagusnya sama-sama tahu diri, sama-sama tahu posisi dan sama-sama tahu tugas apa, siapa kerja apa, bagaimana itu alhamdulillah itu. Jalan gitu. KPU fokus pada tahapan bahwa pemilihan kepala daerah ini berjalan dengan syarat pengetatan protokol kesehatan. Nah, Bawaslu fokus mengawasi pelaksanaan itu. Jadi di setiap segmen, di setiap tahapan, ya harus perketat dulu pelaksanaan protokolnya, baru lanjut acaranya. Ada dinas kesehatan. Ada konsultasi ke Satgas Covid. Hampir tidak pernah lepas itu ketika kita mengadakan kegiatan melibatkan pihak luar. Rekomendasi Covid dulu Satgas Covid. Begitu juga di Polda, kami adakan kegiatan di Polda atau diundang atau apa. Polda juga begitu, fokus mengingatkan penyelenggara jangan lupa protokol kesehatan dan diawasi. Diawasi oleh Bawaslu, pengamanannya oleh polisi, semua pada posisi masing-masing sehingga berjalan alhamdulillah dengan bagus. Nah, pemilih juga kita mampu yakinkan bahwa insya Allah kalau kita fokus pada aturan yang ada, pelaksanaan ini protokol kesehatan dilaksanakan, insya Allah yakin tidak tertular. Dan alhamdulillah pemilih juga sampai di TPS sudah ingatkan prosedurnya mulai dari sini. Begitu datang langsung cuci tangan dulu, disinfektan, baru antri, baru ambil sarung tangan plastik. Dan prosedur itu dilalui, alhamdulillah selesai. Pakai kaos tangan, selesai itu dibuka, ditaruh di kantong sampah, keluar cuci tangan lagi, selesai, dan diusahakan jangan ada yang kerumun. Nah ini ketaatan pemilih ini juga yang membantu kita. Jadi makanya saya bilang terima kasih kepada masyarakat Sulawesi Barat, khususnya pemilih atas kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan ini. Itu dari sisi Pak Ketua, dari sisi bagaimana cara kita mengelola pemilihan ini dalam masa pandemi. Kalau dari sisi teknis sendiri penyelenggaraan, bagaimana kita bisa menyampaikannya ke masyarakat di Sulawesi Barat khususnya? Ya, di sisi teknis saya selalu katakan setiap komisioner itu bertanggung jawab pada tugas pokok masing-masing di divisinya. Nah, setiap orang, setiap kita, saya selaku ketua di samping tugas sebagai ketua, samping tugas sebagai divisi juga melihat seluruh divisi di mana yang saya harus ingatkan hati-hati. Di mana kabupaten juga begitu berjenjang. Kabupaten juga kita ingatkan fokus ke divisi masing-masing. Ketua selain tugas divisi perhatikan seluruh divisi, koordinasinya. Nah sampai ke PPK juga begitu. Nah ke bawah ini kenapa kita harus selalu katakan fokus pada tugas divisi dan tahapan? Karena ini tiap divisi punya tugas di setiap tahapan. Divisi data misalnya, itu bukan satu tahapan data saja. Apa di setiap tahapan itu udah akan beririsan dengan bagaimana logistik. Beririsan dengan divisi-divisi lain, divisi lain. Jadi di satu tahapan itu banyak divisi yang terkait.
ada divisi data, bagaimana teknis dalam perkara betul. pencalonan verifikasi, bagaimana ketika mendekat di saat di satu sisi formulir C pemberitahuan harus dibagikan, Betul sekali. tapi boleh jadi logistiknya belum data. Ini kan masalah-masalah nah sinergi Iya. ini harus Jadi dibangun itu pada hal- fokus benar. Hal-hal yang mungkin masyarakat tidak pantau lihat secara langsung, tapi itu yang terjadi Itulah dalam yang teknis penyelenggaraan. Ya betul. Kemudian dari sisi sumber daya manusia kita begitu di pemilihan kemarin gimana? Ya, alhamdulillah sumber daya manusia kita ini karena kebanyakan sudah berpengalaman. Iya. Hampir seluruh kabupaten ini sudah banyak yang berpengalaman dan ad hoc juga. Iya. Kebanyakan sudah punya pengalaman kalau tidak di jajaran KPU dari Bawaslu. Iya. Sehingga kita memberikan pengetahuan, kita menyampaikan informasi tentang regulasi begini itu tidak susah dicerna. Kita selalu sampaikan kalau ada regulasi yang kurang dipaham, jangan malu-malu langsung bertanya. Iya. Perkuat konsultasi dan koordinasi. Dua hal ini. Iya. Kunci kemenangan kita kemarin bukan kemenangan, keberhasilan kita. kita bukan petandu. Pengaruh Piala Eropa kayaknya. Iya, jadi, karena yang saya dukung Jerman kalah. Gol bunuh diri. Iya. Nah, kenapa ini kita berhasil? Karena itu tadi pertama fokus, yang kedua fokus pada tugas pokok masing-masing, bersihkan diri dari konflik kepentingan sehingga bisa fokus. Kemudian itu tadi perkuat konsultasi dan koordinasi. Nah, kewajiban membaca regulasi itu adalah hal mutlak bagi seluruh penyelenggara. Jadi penyelenggara itu tidak ada lagi perintah baca ini tidak ada lagi. Karena itu sudah harus saya katakan harus selesai dengan dirinya. Dia otomatis. Ya itu kenapa menjadi kewajiban baca tulis? Karena itu harus membaca kitab. Kitab kita itu kalau dalam beragama Quran hadis, dalam penyelenggara itu undang-undang dan PKPU, kan juknis dan surah edaran. Jadi alhamdulillah penyelenggara kita di samping jumlahnya aman cukup, tidak ada satu kabupaten yang bermasalah dan tidak ada satu PPK yang kurang, sehingga kecukupan sumber daya dari pasti jumlah itu. rekrutmennya luar biasa karena masa pandemi. Walaupun rekrutmennya seperti itu, tapi alhamdulillah bisa. Tetap bisa dilaksanakan, bisa direkrut dan mereka bisa bekerja. Alhamdulillah. Terus ini kan obrolan kita ini kan obrolan yang bertujuan agar publik itu lebih mengenal kita. Nah, sebelum masuk di KPU Provinsi Sulawesi Barat, ini latar belakang Pak Ketua ini mungkin bisa diceritakan Kalau saya sih sudah tahu, sering cerita sama saya Pak Ketua ya, sama-sama sebelumnya kan. Alhamdulillah. Saya sebenarnya sebagai penyelenggara sudah puluhan tahun. Saya jadi Panwascam itu sejak tahun 2005. Di Topoyo, Jadi saya Topoyo itu bersamaan Sulawesi Barat berdiri itu. Iya. Berarti apa tadi Panwascam pilgub pertama itu kayaknya. Iya, jadi waktu itu Topoyo itu masih salah satu kecamatan di Mamuju. Artinya Mamuju Tengawat belum ada waktu itu. Iya. Jadi saya mondar-mandir Mamuju Topoyo naik motor itu biasa. Itu tahun berapa Pak? Itu saya bilang tahun 2005 itu. 2005 ya. Jadi 2005 itu Mamuju Topoyo dengan perjalanan 2 jam lebih, kurang lebih 3 jam malah. Kehujanan, kepanasan, kita itu biasa penyelenggara. Hutan apa gitu. Alhamdulillah. Jadi pilkada belum banyak warung juga. Jadi pilkada 2005, pemilu 2009, pilkada 2010, saya Panwas terus itu. Alhamdulillah sampai terakhir saya di Panwaslu Kabupaten sudah terbentuk Mamuju Tengah. Pilgub itu saya ketua Panwaslu Kabupaten Mamuju Tengah 2017 ya, alhamdulillah. Jadi pengalaman kepemiluan saya sudah ada, sehingga ketika masuk di KPU provinsi ini saya bisa menduga bahwa di sini yang krusial, di sini yang harus dijaga betul, di sini kita harus fokus betul,
kan seluruh tahapan kita harus fokus. Tapi ada satu waktu, ada satu masa, apalagi kalau itu irisan, kita harus betul-betul cermati. Andaikan orang melihat, menatap, kalau perlu tahan pandangan, jangan berkedip. Begitu pentingnya itu, jangan sampai ada irisan tahapan yang terlewatkan. Betul sekali. Itu karena begitu kita terlewatkan, disuprit oleh Bawaslu, oleh pengawas. Karena kami dulu begitu, kami memantau tahapan terus. Begitu saya lihat KPU Mamuju Tengah dulu ada, saya bilang, saya sudah ingatkan, sebentar malam di lainnya itu Anda harus lakukan ini. Kalau tidak, kami sudah siapkan surat sekarang untuk saya layakkan. Oh iya Pak Ketua, iya Pak Ketua. Jadi kami ingatkan. Kalau di KPU itu tahapan itu nggak bisa dimajukan, nggak bisa juga mundurkan, diolor gitu kan. Itu intinya kan. Jadi kita sistemnya sistem istilahnya, hari kerja itu ya hari kalender gitu kan, tidak ada harus pas gitu. Kemudian kita kan lagi Pak kita nih lagi mulai, meski 2024 itu sudah masih 2-3 tahun ke depan, tapi ini kan mulai hangat orang mendiskusikan, dan pimpinan kita di KPU kan ini sudah mulai banyak diskusi, banyak bertemu dengan banyak pihak, termasuk DPR RI atau pemerintah. Kalau di Sulbar sendiri gimana kita? Sebenarnya kita di Sulawesi Barat ini pada prinsipnya menunggu saja keputusan KPU RI. Kita sudah paham bahwa yang kita tunggu ini kan sesungguhnya hanya satu yang mendesak. Begitu keluar PKPU tahapan. Jadi dari segi kesediaan kita di Sulawesi Barat, seluruhnya itu sudah sedia. Kantor kita fasilitas sarananya walaupun kadang kita di tenda. Ini pasca gempa ya. Tapi kita selalu siap. Jadi SDM-nya siap, sarananya siap, anggarannya insya Allah juga siap. Nah, sekretariat siap. Itu yang insya Allah ya? Iya, itu insya Allah siap. Jadi insya Allah, jadi kesiapan kita menghadapi pemilu ini, begitu tahapan itu dikeluarkan PKPU-nya, maka kita sudah siap mengikuti seluruh perkembangan berkaitan dengan tahapan itu. Nah, contoh kecil sekarang itu pemutakhiran data berkelanjutan, itu kan jalan terus. Dan di Sulawesi Barat itu alhamdulillah ada tren peningkatan. Peningkatan dari 6 kabupaten di Sulawesi Barat ini kita lihat perkembangannya, ada peningkatan pemilih di setiap bulannya. Jadi karena pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu setiap bulan oleh kabupaten, maka kita kan ikuti terus. Yang kedua, selain pemutakhiran data berkelanjutan, kita sekarang ini sedang melakukan sosialisasi, sedang melakukan pendidikan pemilih, baik dalam acara seperti ini maupun kalau kita ada acara keluar, kita sampaikan bahwa pemilu 2024 dan pilkada 2024 itu selama regulasinya tidak berubah, maka seperti ini yang kita harus lakukan sekarang. Nah, pendidikan pemilih kenapa kita lebih awal, supaya masyarakat siap menghadapi itu dan tidak meraba-raba informasi ketika sudah mendekat. Nah, itu jadi pemilih bagaimana bisa cerdas, pemilih bagaimana bisa tahu betul siapa yang dia wakilkan suaranya. Nah, sehingga insya Allah kita pada prinsipnya siap menghadapi pemilu 2024 ini. Mungkin bisa disegarkan kembali mengenai asas penyelenggaraan pemilu. Mungkin bisa poin-poinnya mungkin singkat. Ya. Jadi asas penyelenggara pemilu itu kan sudah diatur di pasal 2. Bahwasanya harus jujur. Harus adil, harus terbuka, harus berkepastian hukum. Jadi, tapi pada prinsipnya itu, bagaimana asas itu kita bisa laksanakan dalam rangka merawat integritas. Kalau kita mau simpulkan 2, pertama itu integritas, yang kedua itu profesionalitas. Nah, jujur, adil, ini kan integritas.
bagaimana profesionalitas itu ketika bekerja sesuai dengan tepat waktu, tahapan, berkepastian hukum, itu kan profesionalitas. Nah, kenapa KPU tidak bisa mengatakan kemungkinan begini, kemungkinan begitu? Karena KPU kalau kerja itu harus berkepastian hukum. Jadi tidak bisa kita mengatakan, oh kira-kira begini, kira-kira tidak bisa. Karena kenapa KPU mengatakan tunggu PKPU tahapan? Kita sudah paham bahwa KPU sudah rapat dengar pendapat dengan Komisi 2, dengan Kemendagri dalam hal ini pemerintah, dengan Bawaslu, DKPP. Tapi namanya RDP masih tetap RDP. Nah, itu akan ditindaklanjuti oleh KPU dalam bentuk PKPU tahapan. Nah, kalau sudah PKPU tahapannya ada, KPU ngomong berdasarkan kepastian regulasi tadi itu. Nah, jadi karena keterbukaan dan kepastian hukum itu adalah salah satu asas. Tapi semua itu bisa insya Allah bagus, tapi yang di atas dulu jujur. Kalau setiap penyelenggara, saya katakan tadi, sudah selesai internalisasi nilai-nilai prinsip penyelenggara ini, kalau sudah benar-benar merasuk ke dalam jiwa penyelenggara, maka insya Allah masyarakat akan percaya bahwa oh ini memang penyelenggaranya jujur. Sehingga trust masyarakat itu, kepercayaan terhadap hasil kerja kita itu besar peluang untuk diterima. Tapi kalau kecurigaan sudah dari awal ada, hasilnya pun diduga, itu memicu, bahkan memacu ke MK saja, ke Bawaslu saja. Itu sangat mempengaruhi trust publik. Nah, jadi jujur itu kan menyampaikan informasi apa adanya. Jangan ada apanya kan gitu. Itu yang penting. Adil itu memperlakukan sama. Sama. Seluruh peserta pemilu, kalau dia partai ya partai. Kalau calon DPD ya orang. Nah, memperlakukan yang sama ini, mengatur jarak yang sama. Itu bisa bermakna jarak jauh yang sama dan kedekatan yang sama. Jadi itu adil. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita lakukan, insya Allah bisa bagus. Oke. Kemudian Sulawesi Barat ini di pemilihan 2020 kemarin ini Pak, itu tingkat partisipasi kita lumayan di Indonesia kan. Apa yang Pak Ketua mau sampaikan ke publik Sulawesi Barat khususnya di 4 kabupaten ini? Ya, jadi pertama atas nama lembaga kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat, terutama yang ikut memilih. Sehingga bisa hadir menyampaikan haknya, menggunakan hak konstitusinya dalam hal memilih pemimpin di daerah masing-masing. Yang kedua, bahwa ini tidak lepas dari kerjasama kita dengan seluruh stakeholder, baik itu dengan Capil, Disduk Capil, Provinsi dan Kabupaten, Bawaslu selalu mengingatkan, dan seluruh stakeholder baik di Pemprov, OPD. Kita ini kan sering menyampaikan di setiap pertemuan bahwa tolong seluruh peserta yang hadir ini memastikan dirinya, keluarganya, seisi rumahnya, seisi kantornya, itu memastikan dirinya semua ada dalam daftar pemilih. Sementara sampai menuju tetap. Baru melihat ke tetangga kiri, kanan, depan, belakang. Kalau seluruh isi rumah, isi kantor, isi kampung, isi desa itu pasti sudah ada dalam DPT, maka insya Allah kan bagus partisipasi. Nah, sinergi ini di semua OPD, Pemprov juga bagus kita sampaikan, dibantu lagi di OPD masing-masing. Bawaslu juga menyampaikan itu. Kita dengan organisasi kemasyarakatan melalui Kementerian Agama juga melalui khotbah disampaikan lagi. Di hampir setiap minggu ada kerjasama. Saya kalau diajak bicara di tempat lain, saya sampaikan lagi itu di kafe di mana. Pokoknya tidak bisa melihat acara ya. Jadi hampir tidak ada pertemuan. Acara apapun Pak. Acara apapun itu. Iya. Saya pernah diminta menyampaikan nasihat pernikahan. Yang saya sampaikan itu pemilu dulu, pilkada dulu. Apa kaitannya? Jadi karena mungkin karena lahir calon
pendaftar pemilih. Gitu. Iya. Jadi, tapi alhamdulillah saya katakan saya mau hadir, tapi yang saya sampaikan adalah pemilu. Boleh enggak saya menyampaikan nanti nasihatnya saya tetap sampaikan. Jadi maksudnya di acara itu kan pasti pemilih ada. Yeah. Dan selalu saya katakan, tolong seluruh yang hadir pastikan diri itu pertama memiliki KTP elektronik. Yeah. Kedua, pastikan diri terdaftar dalam DPT. Yeah. Di mana itu kan ada cek lindungi hak pilih. Iya, betul. Kalau ragu deh kayak itu melapor ke PPS, melapor ke PPK. Kalau kabupaten terlalu jauh, ya ke PPK-nya saja di tingkat desa. Memang acara-acara pernikahan itu salah satu andalan kita itu, ya karena di situ pasti lintas wilayah datang. Karena ada tamu, ada yang menunggu, dan itu biasanya sebaran orangnya luar biasa kan. Nah. Cuma saya katakan yang protokol kesehatan juga. Ya, tetap itu ya. Jadi itu khususnya kan kemarin ya Pak, kita pemilu 2020 itu sangat harus taat prokes memang. Dan para pemirsa KPU Sulbar Podcast, perbincangan saya dengan Pak Ketua siang ini atau pada kesempatan ini merupakan seri kehumasan kami di Sulawesi Barat, karena insya Allah ini akan berkesinambungan dengan komisioner lain, Pak Ketua ya. Termasuk tadi tentang daftar pemilih berkelanjutan yang mutakhir itu, insya Allah kita akan mengundang divisi data jadi. Nah, mungkin ada closing Pak Ketua untuk seri awal ini, karena sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita bincang, tapi ya ini untuk durasi yang lebih efektif lah. Ya. Mungkin ada closing bagi pemirsa kita. Baik, para pemirsa yang berbahagia. Pertama, saya selalu katakan terima kasih yang tidak terhingga sebagai pemilih bisa berpartisipasi dan ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi. Yang kedua, bahwa KPU selaku penyelenggara pemilihan ini, pemilu dan pemilihan, itu akan selalu melakukan yang terbaik, melakukan pelayanan yang terbaik. Bagaimana menjaga hak publik, hak masyarakat, hak kontestan. Kalau dari konversi suara, bagaimana hak surat suara sebagai logistik, kotak suara sebagai logistik, bukan sekedar logistik saja bagi kami di KPU, tapi itu adalah merupakan alat konversi. Bagaimana kita bisa jaga itu, rawat itu menjadi konversi sebuah kursi kekuasaan, baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Jadi kami di penyelenggara KPU percaya bahwa akan menjaga itu sesuai amanah undang-undang, amanah PKPU, dan akan selalu mendahulukan prinsip-prinsip penyelenggara itu, sehingga kami bisa kerja dengan jujur, melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Kita sebagai kader bangsa melakukan yang terbaik untuk bangsa, sehingga lahir pemimpin yang berkualitas, yang bisa memajukan wilayah kita kalau itu skala daerah, dan tentu lahir pemimpin nasional yang lebih bagus. Kepercayaan publik ini insya Allah kita akan jaga dan melakukan kerja-kerja terbaik di masa yang akan datang, terutama kesiapan kita menghadapi pemilu 2024 dan pemilihan di akhir 2024. Kalau ancar-ancar ini sebagai penutup Pak Ketua, untuk ancar-ancar tahapan 2024 ini rencananya dimulai kapan? Karena banyak pertanyaan ini ke kita. Ya, kalau melihat perkembangan rapat dengar pendapat antara KPU dengan Kemendagri dan Komisi 2, itu kuat dugaan itu bulan Maret tahun 2022 itu sudah masuk tahapan awal persiapan, karena di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dikatakan bahwa itu paling lambat 20 bulan. Tahapan itu paling lambat 20 bulan dari pemungutan suara itu sudah berjalan. Nah, KPU kemarin mengusulkan lebih dari 20 bulan itu, sehingga Februari itu ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya diterima disepakati 25 bulan misalnya. Maka saya bilang sekitar Maret
2002 itu sudah tahapan awal. Tahapan awal, dan itu diperkirakan hari H-nya itu 21 Februari. Apa 21 atau 28 itu kan belum clear. Yang jelas awal 2024 itu Februari itu diharapkan dalam jadwal desain rencana pelaksanaan pemilu 2024 itu Februari. Nah, pilkadanya itu dalam undang-undang jelas itu bulan November 2024. Nah, sehingga kita berusaha maksimal fokus dulu ke tahapan selama belum beririsan. Saya katakan apa yang bisa kita lakukan tahun ini sebagai awalan, lakukan saja. Kita lakukan saja. Nanti masuk pada tahapan itu kita fokus pada irisan tahapan nanti. Nah, sekira seperti itu. Oke, makasih banyak Pak Ketua sudah hadir di KPU Podcast Sulawesi Barat. Mudah-mudahan perbincangan kami dalam obrolan yang santai ya. Dan sesungguhnya setiap hari kami begini ya, agak santai, enggak bersahabat gitu ya, sebagai penyelenggara di tingkat provinsi, dan mudah-mudahan saja apa yang kami bahas tadi ini akan kita lanjutkan lagi pada sesi berikutnya ya, insya Allah pada bagian kedua, ketiga dan seterusnya. Terima kasih atas atensi Anda menyimak obrolan kami di KPU Podcast Sulawesi Barat, dan mudah-mudahan saja kita selalu sehat dan mendapat kesempatan untuk sering bertemu dengan Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.